As-Sa'adah TV, informatif dan edukatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Saudaraku sekalian, saya lagi ada di Cibeteng. Ini di Cibeteng Muara di pesantren As-Sa'adah 3 Cibeteng yang saya sedang berada di bangunan baru ini. Alhamdulillah bangunan kita sudah berdiri sedemikian rupa. Saudaraku, siapa orang yang disebut beruntung itu? Apakah orang yang sudah mendapatkan kekayaan setelah dia berusaha untuk mendapatkan kekayaan itu, dan dia akan bisa berikan kepada anak-anak turunannya sampai 7 turunan, itukah orang yang disebut beruntung? Atau orang yang sudah mendapatkan semua apa yang dicari di dunia ini, itulah orang yang disebut beruntung? Saudaraku sekalian, kalau kita merujuk nasihat dari Yahya bin Mu'az Ar-Razi, orang yang beruntung itu ada 3 macam orang yang disebut beruntung. Yang pertama, orang yang beruntung itu, kata beliau, tuba liman tarokad dunya qabla ayyatrukahu. Orang yang beruntung itu orang yang sudah berusaha bisa meninggalkan dunianya sebelum dunia itu nanti akan meninggalkan dia. Apa maksud dan arti ini? Orang yang sudah bisa meninggalkan dunianya sebelum dunia itu meninggalkan dia. Artinya, dia cari dunia sebanyak-banyaknya dengan cara yang halal. Dia cari dunia sebanyak-banyaknya dengan cara yang benar. Tapi saudara hadirin sekalian, usaha untuk mencari dunia itu tatkala dunia sudah berada di genggamannya, kekayaan sudah ada di genggamannya, kedudukan sudah ada di genggamannya, semua apa yang dicari sudah dia bisa mendapatkannya, tapi semuanya itu tidak nempel pada hatinya. Orang yang kekayaan dan fasilitas apa saja di dunia ini yang Allah kasih tidak nempel dalam hatinya, itu adalah orang yang beruntung. Kenapa? Karena semua fasilitas itu tidak akan kekal dan abadi bersama dengan kita. Satu di antara 2 pilihan itu. Kalau tidak kita meninggalkan dunia itu, dunia yang akan tinggalkan kita. Berapa banyak orang yang masih hidup tapi kekayaannya telah habis ludes, bangkrut. Dan berapa banyak orang yang sudah meninggal dunia, ternyata dia sudah ditinggalkan oleh hartanya. Dan berapa banyak pula orang yang saat itu sedang hebat-hebatnya, sedang jaya-jayanya, tapi dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu di antara 2 pilihan dalam dunia ini. Kalau tidak kita pergi dahulu, dunia kita yang akan pergi dahulu. Maka orang yang tidak nempel dunianya dengan hatinya, itu orang yang beruntung. Di mana tatkala dia punya kekayaan, kekayaan itu sebesar-besarnya dia berikan untuk jalan Allah selain untuk kehidupan dirinya sendiri. Ada bangunan pesantren yang sedang dibangun, dia tidak berat untuk membantunya. Berapapun dia akan bantu sekuat dan semampu dia. Kalau ada anak-anak yatim, doa apa yang sedang dididik, dibimbing, sedang perlu biaya, dia bantu dan dia perhatikannya. Dia tidak pernah merasa berat membantu mereka. Itulah orang yang beruntung. Kenapa saudara sekalian? Karena satu masa, kalau kita meninggal dunia, yang menjadi harta kita sebenarnya harta yang kita sudah belanjakan, harta yang kita sudah infakkan, harta yang kita sudah keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang beruntung.
Kalau orang yang dunianya tidak melekat pada hatinya, dia tidak akan menjadi orang yang bakhil. Dia tidak akan menjadi orang yang medit. Dia tidak akan menjadi orang yang perhitungan dalam segala hal. Kenapa? Karena dia tahu semua apa yang dia punya ini adalah milik Allah. Yang kedua, watuba liman bana qabrahu qabla ayyalqahu. Orang yang beruntung adalah orang yang sudah membangun kuburannya sebelum dia itu masuk ke dalam kuburannya. Apa arti dan maksud ini? Sedangkan kita masih hidup, kemudian kita harus mempersiapkan kuburan kita. Bukan itu artinya. Beramallah sebanyak-banyaknya mumpung kita lagi sehat. Ibadah sebanyak-banyaknya mumpung kita lagi sehat. Karena amal ibadah dan semua apa yang kita lakukan itu adalah nanti akan jadi penghias kuburan kita. Salat kita pada hakikatnya kita sedang mempersiapkan kubur kita yang indah. Sedekah kita akan mempersiapkan kuburan kita yang indah. Serta amal jariah kita siapkan kuburan kita yang paling indah. Quran yang kita baca sebenarnya juga akan menjadi persiapkan untuk kuburan kita yang paling indah. Sudahkah kita sekarang ini mempersiapkan kuburan kita yang bakal satu waktu dia akan pasti kita nanti akan memasukinya? Sudahkah kita siapkan sedini mungkin? Kalau kita belum siapkan, maka mari kita siapkan sedini mungkin. Salat kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Jariah kita berikan sebaik-baiknya. Dan apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, perintah-perintah Allah kita laksanakan, larangan-larangan Allah kita jauhkan. Sebenarnya itu semuanya adalah mempersiapkan lubang kubur yang bakal kita akan masuki nanti. Yang ketiga, saudaraku, orang yang beruntung itu siapa? Kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi, beliau nasihati kita, watuba lima yarudda rabbahu qabla ayyalqahu. Orang yang beruntung adalah orang yang menjadikan Allah itu sebagai Tuhannya. Dia ikhlas dan ridha. Dia berkata, raditu billahi rabba. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Maka dia sampai meninggal dunia tetap dia berpegang teguh kepada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang Allah nyatakan dalam Al-Quran dan pesankan betul kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati terkecuali kamu mati dalam keadaan beragama Islam, menjadi seorang muslim yang baik. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang beruntung. Kita tidak lupakan diri kita di dunia ini bahwa kita cuma sebentar saja. Besok kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, satu masa kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang beruntung. Orang yang tidak bakhil, orang yang tidak pelit, orang yang selalu berusaha menjalankan perintah Allah dan berusaha menjalankan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang senantiasa selalu mempersiapkan dirinya untuk waktu yang akan datang. Yang satu masa kita akan masuk ke dalam alam yang kita sudah diberitahu oleh Allah, yaitu alam akhirat dan alam kematian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.